Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi siang hari ini. Haleluya. Saya percaya kita yang datang sungguh-sungguh hanya untuk beribadah kepada Tuhan, pulang datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat, pulang jauh lebih sehat lagi. Amin. Datang ke tempat ini dengan hati penuh ucapan syukur, pulang dengan kelimpahan berkat Tuhan. Amin. Mari buka hatimu, buka tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami datang ke tempat ini hanya untuk beribadah, hanya untuk meninggikan nama-Mu. Kami tahu kami yang beribadah kepadamu disertai, dijagai, dilindungi. Terpuji nama-Mu, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
ku rasakan kasih-Mu dan nyaku kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terus sama Tuhan, sembah Tuhan. Terus salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Karena salib-Mu
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri puji. Mari lambaikan tanganmu, katakan haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba, bagi Yesus. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan, serahkan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Amin. lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan Amin. berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, kami mau bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Semua tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kemampuan-Mu. Yes, Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Kau Raja atasku. Angkat tanganmu bagi Dia. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya melompat bagi Tuhan. Come on, semua. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Kau Raja atasku. Kami angkat tangan kami bagi-Mu. Kau yang layak ditinggikan. Come on, mari melompat bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Semua bertepuk tangan di atas kepalanya semua. Come on. Kami bersuka cita hari ini bagi-Mu Tuhan. Surga, bumi, penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yeah.
ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak Yesus, Yesus, meminta selamanya. haleluya, Yesus, nama jahat semua. Tuhan, Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. memerintah Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Yesus, Raja mulia. Haleluya. Sambil duduk katakan dahsyat Engkau Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami karena sepanjang minggu Engkau sudah memelihara dan memberkati kami. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus,
seluruh hidupku. Ku berserah, ku tabur hamba, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, Tuhan baik bagiku. Mari sembah Dia. Yesus sangat mengasihimu. Ya Yesus sayang, ya Yesus, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Yes. Mari lebih keras lagi, angkat suaramu, katakan ya Dia tidak pernah
dikasihi Tuhan. Amin. Kami tahu bahwa kami bukannya sekedar mengenal Tuhan, tapi dikenal Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang Engkau berikan pada kami. Tuhan Yesus, bantu kami untuk memahami firman-Mu. Ajar hamba-Mu berkata-kata. Ajar hamba-Mu berkata-kata Tuhan. Berjaga-jaga di pintu mulut hamba-Mu ini. Terima kasih. Kami siapkan diri kami untuk dengar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, Shalom. Ini kali pertama saya berbicara di tempat ini. Jadi ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Samuel. Saya gembala dari Gereja Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia, Jemaat Petra. Kebetulan di tempat ini Pak Petrus ini, Pak Gembala ini adalah orang yang bantu saya dalam perintisan kami ini, gereja yang masih baru 2 tahun. Kira-kira hari ini hari ulang tahun kami ini. Ya udah 2 tahun dan di tempat ini. Dan puji Tuhan, sebenarnya kita ini bukan orang yang jauh sebenarnya, ditilik dari struktur organisasi, dan organisasi juga sama lah, kira-kira gitulah. Ya, saya harap Bapak Ibu boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama buka. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Teman-teman, Bapak Ibu, saya minta tolong nanti kalau udah waktunya mau ini Pak ya, tolong dikasih apa-apa aja, nggak apa-apa. Ya, kira-kira gitu. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ke-7, demikian firman Tuhan Allah. Salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahweh. Namun penagih utang telah datang untuk mengambil kedua anakku sebagai budaknya." Maka Elisa berkata kepadanya, "Apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumah." Lalu ia berkata, "Hambamu ini tidak memiliki sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari semua tetanggamu, juga bejana-bejana yang kosong, namun janganlah terlalu sedikit jumlahnya. Kemudian setelah engkau dan anak-anakmu masuk, tutuplah pintu, dan engkau harus menuangkan minyak ke dalam semua bejana itu. Lalu sisihkanlah bejana-bejana yang sudah penuh." Kemudian wanita itu meninggalkan Elisa. Kemudian wanita itu meninggalkan Elisa setelah ia dan anak-anaknya masuk dan menutup pintu rumah. Anak-anaknya membawa bejana-bejana kepadanya dan ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, wanita itu berkata kepada anak-anaknya, "Berikanlah bejana lain kepadaku." Seorang dari anaknya berkata kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana yang lain." Maka minyak itu berhenti mengalir. Kemudian wanita itu datang memberitahukan abdi Elohim. Berkatalah Elisa, "Pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu. Engkau dan anak-anakmu akan hidup dari sisanya." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terbersit di benak kita semua ketika saya mengatakan masalah? Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, gambaran yang akan langsung muncul di dalam benak kita ketika saya mengatakan sebuah kata yang namanya masalah, maka akan ada gambaran-gambaran tidak enak, trauma, ketakutan, ya, pusing mungkin, ruwet dan sebagainya. Dalam nas pagi ini kita melihat sebuah cerita yang tragis, saudara, tentang seorang ibu janda. Dikatakan di sana dia adalah istri dari salah seorang nabi. Nah, kemudian ada beberapa penafsir itu mengatakan bahwa salah satunya adalah Yosefus, ya, seorang sejarawan Yahudi, mengatakan bahwa ibu janda ini adalah janda dari Nabi Obadjah.
Itu menurut Yosefus, sejarawan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, orang ini mengalami permasalahan yang sangat pelik. Ya, permasalahan itu bisa kita lihat dan kita bisa bayangkan. Saudara yang pertama, dia sudah mengalami masalah yang pertama adalah dia kehilangan suaminya. Saya ingat sekali bagaimana ibu saya kehilangan kakak saya. Kakak saya meninggal karena sebuah kecelakaan. Nggak jauh tempatnya dari sini, di Gaya Motor itu tahun 86. Mengalami kecelakaan di sana. Dan apa yang terjadi, hari-hari yang dilalui itu adalah hari kelam. Hampir selama berbulan-bulan ibu saya selalu menangis. Waktu gosok baju anak-anak, lihat baju anaknya yang nomor 2, nangis. Saya waktu itu, saya ingat saya masih umur 7 tahun. Jadi saya lihat, ibu saya begitu menderita sekali kehilangan kakak saya ini. Lalu waktu dia lagi sendiri, kebanyakan waktu dia sendiri lagi nyuci, lagi apa, selalu dia keluarin air mata. Mama saya itu betul-betul menderita ketika kehilangan anaknya. Apatah lagi dia kehilangan dari seorang suami. Tidak gampang untuk hidup sebagai seorang janda, saudara. Kedua, dia ini single parent dengan 2 orang anak. 2 orang anak yang sedang dalam proses pertumbuhan. Ya. Ini gak mudah juga membesarkan 2 orang anak ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tanpa figur bapak. Kira-kira demikian. Gak mudah. Saya selalu, kebetulan di tempat kami ini ada banyak orang-orang yang sedang berada dalam kondisi yang demikian, dan mereka harus berjuang mengalami permasalahan traumatis dan juga perjuangan struggle untuk supaya membesarkan anak bagaimana caranya. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kira-kira begitulah. Ya, nggak mudah membesarkan anak-anak tanpa figur orang tua. Dalam hal ini bapak yang mencari nafkah, itu tidak mudah, sulit sekali. Yang ketiga, permasalahan ketiga yang dialami oleh ibu janda ini, dia terlilit hutang, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan hutangnya cukup besar sehingga kedua orang anak ini menjadi pertaruhannya. Dan hari itu dia datang ke Nabi Elisa untuk meminta pertolongan Tuhan melalui hambanya ini. Sudah jatuh ketimpa tanda, kalau orang peribahasa orang Indonesia, sudah jatuh ketimpa tangga, kesepak kuda, kira-kira gitu. Buruk sekali kondisinya. Ya, nggak mudah sekali. Udah tinggal hitungan hari ini tuh, kalau nggak terjadi ini tuh, wah, gimana? Kira-kira begitu. Susah. Dan saya merasakan emosi yang sama dengan ibu ini. Saya coba mendalaminya. Saya ngerasa, ini gak mudah wanita ini menghadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kedatangan janda ini kepada Elisa untuk mengadukan perihal masalahnya tentu suatu yang perlu diapresiasi. Secara iman, ini perlu diapresiasi. Kalau zaman sekarang ketika kita ngadepin masalah, siapa nih nomor orang-orang penting yang ada di handphone kita yang bisa kita hubungi? Cari. Pejabat mana nih yang bisa bantu gua nih? Gitu kira-kira kan. Siapa nih? Dokter mana yang hebat yang bisa saya minta pertolongannya saat ini? Ya kan? Siapa orang kuat yang bisa dukung saya di saat seperti ini? Kita kan sibuk buka handphone kita, phone book kita buka. Kira-kira siapa yang bisa tolong saya? Tapi wanita itu tidak. Dia sangat punya kepercayaan yang firm di hadapan Tuhannya. Dia cari Tuhan, ya. Dia datang sama Tuhan, dan itu perlu diapresiasi. Dalam kondisi yang masalah yang begitu mengkungkungnya itu, dia mampu melihat Tuhan. Ini sesuatu yang susah loh, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Gak mudah loh. Ya. Kalau mau jujur, coba sekarang pertanyakan pada hati kita, kira-kira gitu. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ada 3 jenis masalah yang saya amati. Yang pertama, masalah yang datangnya tiba-tiba. Ini kasusnya, contohnya adalah ketika Yesus bersama para murid berada di dalam perahu, lalu datanglah badai. Itu kan kata di dalam Alkitab itu tiba-tiba, sekonyong-konyong, ya kan? Ujuk-ujuk, jadi masalah. Nggak ada waktu untuk kita mengantisipasi masalah itu. Nggak ada. Yang ada pada saat itu ya kita harus hadapi, nggak ada lagi caranya.
Tiba-tiba, ya. Pernah ngalamin masalah yang tiba-tiba kayak begini? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba terjadilah masalah itu. Nggak ada persiapan, ya. Tiba-tiba. Yang kedua, masalah yang berlarut-larut sehingga kita kehabisan banyak hal, energi, materi, psikologis kita terganggu karena permasalahan yang tidak pernah beranjak ini, saudara. Ini contohnya mana di dalam Alkitab? Ini contohnya adalah wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara bisa bayangkan, selama 12 tahun itu dia harus tidak berada di dalam komunitasnya orang-orang Israel. Karena semua wanita yang sakit pendarahan itu dikatakan najis. Sudah punya masalah, ditolak orang. Wanita ini menderita juga sama. Seluruh energinya udah dipakai mungkin. Dan satu pertolongannya ketika Yesus lewat, inilah satu pengharapan yang saya bisa coba. Mungkin ini satu-satunya, dan apa yang dia lihat saat itu dan memang benar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga adalah masalah yang buntu. Ini bagi saya ini masalah yang penuh dengan kematian. Kiri, kanan, depan, belakang, bawah, semuanya tertutup, terkunci. Kita udah gak bisa kemana-mana lagi. Cuman ke Tuhan saja kita berseru. Sehingga pilihan kita hanya menerima konsekuensi logisnya dari permasalahan yang terjadi. Ini 3 tipe masalah yang saya amati. Yang mana di antara ketiga hal di atas yang sedang saudara gumuli, Bapak Ibu? Kabar baiknya, Tuhan yang penuh kemurahan yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Tuhan yang memegang segala kunci kehidupan, termasuk kunci dalam masalah-masalah Anda. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang memegang segala kunci kehidupan kita. Terkadang kita tidak melihat dalam masalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mengapa? Karena kita terlalu panik. Karena kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kita terlalu grogi menghadapi masalah. Tuhan hadir dalam masalahmu senyata kamu merasakan tarikan nafas. Seharusnya kita bisa merasakan ketika kita menarik nafas kita. Ternyata itu juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jika kita kembali dalam kasus janda ini, kita menemukan 3 kunci yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita buka kembali firman Tuhan tadi. Ayat yang kedua saya baca bagi Bapak Ibu. Maka Elisa berkata kepadanya, apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau miliki di rumah. Lalu ia berkata, hambamu ini tidak memiliki suatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi. Kecuali buli-buli yang berisi minyak. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menolong kita lewat apa yang ada dalam diri kita. Ini yang kadang kita lupakan. Kita seringkali kita berdoa, kita menuntut Tuhan untuk melakukan setiap perkara melalui apa yang kita mau tanpa kita sadari. Kita ingin mendesain Tuhan, cara Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, kita punya plan Tuhan, kalau masalahnya begini, pertolongannya kayak gini dong, ya kan? Jangan yang kayak gitu. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menjawab kita. Dia sudah taruh jawaban itu di dalam diri kita. Ya. Secara mengejutkan Tuhan menjawab masalah wanita itu dari apa yang ada di rumahnya. Sebuah buli minyak. Terkadang di dalam masalah yang terjadi kita sulit melihat potensi-potensi yang tersembunyi dalam diri kita. Kenapa? Karena kita panik, kita putus asa, kita pesimis memandang masalah. Karena kita lupa bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat dari apa yang ada pada diri kita sesuai tadi lagu yang kita nyanyikan tadi. Dia sanggup membuka jalan di lautan. Membuat mata air di padang yang gurun, saudara. Dia sanggup. Dia sanggup menjawab permasalahanmu. Dan bahkan jawaban itu sudah ada dalam diri kita. Hanya saja karena kita ini panik, kita terlalu takut menghadapi masalah itu, maka kita tidak punya waktu untuk merenung di hadapan Tuhan. Kita perlu tuntunan dari Tuhan. Ya, Bapa itu sungguh baik, saudara. Dahsyat sekali baiknya. Kasih setianya itu kekal. Setiap kali saya nyanyi lagu ada kasih setianya, saya nangis karena saya merasakannya.
Yang pertama, poin pertama adalah Tuhan menjawab masalah kita dari apa yang ada pada diri kita. Saya ingat sekali kasusnya Musa. Ketika Tuhan menyuruh Musa menuju Firaun, Musa komplain. Apa yang harus aku katakan? Kalau mereka mengatakan, siapa yang menyuruhmu? Ya kan? Apa pokoknya semua yang dikatakan oleh Musa adalah komplainnya sebenarnya. Sebenarnya berakar dari ketidakpercayaan dia kepada Tuhan sebenarnya. Ya. Tetapi kata Tuhan apa? Apa yang ada di tanganmu? Ya, kan? Lemparkan. Jawaban itu kadang sudah ada dalam diri kita, cuman karena kita tidak mempercayai Tuhan, makanya kita kehilangan waktu untuk melihat jawaban-jawaban itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan menolong Anda lewat ketaatan iman kita, seperti yang tertulis dalam ayat 3 dan 4. Lalu Elisa berkata, pergilah pinjamlah bejana-bejana dari semua tetanggamu, juga bejana-bejana yang kosong, namun janganlah terlalu sedikit jumlahnya. Kemudian setelah engkau dan anak-anakmu masuk, tutuplah pintunya dan engkau harus menuangkan minyak ke dalam semua bejana itu. Lalu sisihkanlah bejana-bejana yang sudah penuh. Kemudian wanita itu meninggalkan Elisa. Setelah ia dan anak-anaknya masuk dan menutup pintu rumah, anak-anaknya membawa bejana-bejana kepada dan ia terus menuang. Saudara, dalam kabut masalah hidup kita, kita sukar melihat jalan keluar. Hanya iman yang menawarkan pengharapan akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya pernah mengalami permasalahan yang pelik seperti itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Manakala ketika saya hendak menikah, dari segala sudut saya ini orang yang sangat sulit untuk menikahi istri saya itu. Istri saya ini orang Batak. Seperti Pak Gembala ya. Saya juga jadi orang Batak akhirnya. Sulit sekali. Ya, biasanya orang Batak itu sudah didoktrin dari dia masih kecil. Kamu nak kalau menikah sama orang Batak ya, gerejanya AKBP ya. Gitu kan. Ya jadi gitu, semuanya mereka udah ini. Sulit sekali. Saya seorang pelayan Tuhan, saya gembala, gembala remaja saat itu. Saya melayani di gereja yang beda mainstreamnya dan sebagainya gitu. Hari itu kita pacaran. Tapi kan lama-lama pacaran, kalau saya nggak ketemu orang tuanya nggak gentle gitu kan. Tapi istri saya bilang, janganlah. Sudah banyak kasus yang terjadi. Helmnya dilempar lah, inilah, itulah. Nanti kalau kamu gimana? Cintanya dia gitu kan. Tenang, saya rela menderita karena cinta. Saudara, 4 tahun pergumulan, saya berhadapan dengan tulangnya, saya berhadapan dengan ininya, semua macam-macam. Saya hadapin, saudara. Saya gak mau mundur. Dan menjelang hari-hari terakhir itulah kesulitan yang benar-benar pelik banget, susah. Dan saya nggak perlu ceritain lah di sini, Pak Petrus sudah tahu apa kesulitannya. Saya ingat sekali siang itu saya telepon dia, saya berdoa melalui telepon. Saya berdoa, saya nangis saudara, dan dia juga nangis. Kita minta pertolongan Tuhan, nggak ada cara lain. Doa dengan iman. Pak Pendeta ngomong di gereja, dia bilang begini, kalau kamu mau melakukan sesuatu, melangkah dulu dong. Jangan kamu cuma ngomong, punya impian, tapi kamu gak berani melangkah, melakukan sesuatu. Lakukan langkah kecil dulu. Kalau kamu gak sanggup lakukan langkah besar, langkah kecil, lakukan dulu. Saya ingat kata-kata itu. Waktu saya dengar kata-kata itu, ini orang saya enak ngomongnya. Kan ya saya ngadepin. Iya, saya ngadepin masalah itu. Dia ngomong enak. Ngadepin dengan langkah kecil segala macam. Dia gak tahu masalah yang saya sedang hadapi kan. Tapi ketika hari itu saya berserah sama Tuhan, saya ingat kata-kata itu dan saya katakan, benar Tuhan, apa yang dikatakan oleh hambamu, oleh Pak Gembala. Makanya saudara, omongan Pak Gembala itu manjur saudara. Itu pesannya pasti murni ya, karena dia mengasihi kita. Ya, saya terima kata-kata itu dan saya melakukan sebuah langkah kecil. Saya berdoa sama Tuhan dengan istri saya, calon istri saya waktu itu. Kita minta pertolongan. Semua bentuk apapun yang cara-cara plan-plan yang sudah saya susun, saya robek. Saya masukin tong sampah. Saya percaya Tuhan. Saya tidak akan bikin malu Tuhan. Saya masukin tong sampah. Saya pergi, saya siapin semuanya. Orang tua saya, ini kesaksian Bapak, bukannya saya mau nyombong ya.
Sepeser pun uang dari orang tua saya tidak saya minta waktu saya menikah. Semuanya saya siapkan. Dari namanya yang urusan seserahan itu, semuanya saya susun sendiri. Saya pergi ke hypermall, saya buah-buah, saya semua saya susun. Jadi saya bawa ke gereja. Di gereja saya susun itu di depan Tuhan. Dan saya berdoa di situ sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Dan ajaib saudara, saya berdoa. Jawaban Tuhan terjadi. Ada orang yang nelfon saya, ya kan, dan banyak cerita. Dan artinya akhirnya dia juga yang akhirnya membantu saya. Tuhan utus untuk melamar istri saya. Dan akhirnya kami menikah. Teng 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 teng. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pertolongan ada ketika kita mau belajar percaya sama Tuhan. Katakan amin. Kalau kita belajar percaya sama Tuhan, pertolongan pasti datang. Gak mampu lakukan langkah besar, lakukan langkah kecil di dalam iman. Dan itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Jangan pernah takut untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Saya dulu sering sekali jadi trainer acara LDK-nya anak-anak sekolah. Setiap di momen LDK ada satu ujian. Ujiannya begini. Mereka dengan mata yang tertutup, mereka disuruh naik ke atas panggung. Lalu disuruh baris di podium begini, ya. Jadi mereka begini berdiri. Nanti kakak pembina bilang gini, sekarang jatuhkan diri kamu, ya kan? Jatuhkan. Dia ngerasakan tadi tinggi banget, waktu itu nggak kelihatan kan, naik tinggi sekali. Lalu jatuhkan. Mereka ada yang takut, ada yang berani, tapi ada banyak yang takut. Kenapa? Mereka mikir siapa yang tangkap saya. Kita kadang berpikir, kalau saya mempercaya kepada Tuhan, yakin nggak bahwa Tuhan akan tangkap saya di dalam masalah saya? Ada tangan yang tersedia nggak begini? Nah itu yang saya bilang, lompatan di dalam kabut masalah itu. Dan itu perlu iman yang kuat loh saudara. Nggak main-main loh. Itu sesuatu ujian loh. Dan saya yakin semuanya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, suatu kelak kita akan masuk ke sana. Itu kabar baik sekaligus juga kabar buruknya. Kita akan ada di sana satu kali. Semua orang yang mengatakan saya percaya kepada Yesus, kamu harus siap berada di dalam posisi seperti itu. Yang ketiga, sekaligus juga yang terakhir, Tuhan menolong Anda sesuai kapasitas yang Anda berikan kebaginya untuk bekerja dalam masalah tersebut. Sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-6. Saya katakan, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, wanita itu berkata kepada anaknya, berikan bejana lain kepadaku. Seorang anak-anak berkata kepada ibunya, tidak ada lagi bejana yang lain. Maka minyak itu berhenti mengalir. Dalam masalah dosa contohnya, saya ambil satu masalah dosa. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan, saudara. Yang adalah dosa yang tidak pernah mau kita akui. Ini dosa juga masalah besar. Dan tiap hari kita bergumul dengan masalah ini. Masalah dosa penyelesaiannya adalah pengampunan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan pengampunan itu ada di dalam Tuhan. Sebesar mana kita memberikan ruang bagi Tuhan bekerja dalam hidup kita, sebesar itu pula Dia akan mengambil alih hidup kita. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanannya dulu. Gak bisa salaman, lihat kiri kanannya. Katakan, Tuhan Yesus ajaib bagiku. Ya, sebesar-besar kita membuka ruang itu kepada Tuhan dalam masalah kita. Jujurnya sampai mana? Ya. Sudah seberapa kita mau jujur di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tujuan dari pertolongan yang Tuhan berikan itu apa? Tujuannya adalah itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Maaf Bapak Ibu, Tuhan itu ada. Eye aser eye, aku adalah aku. Itu menyatakan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, Yahweh, yang disembah oleh Bani Israel. Dan keberadaan itu menjelaskan tentang keberadaan Tuhan yang telah ada dan yang akan ada. Dan ini juga berarti Immanuel. Dia bahwa Dia selalu menemani hidup kita. Tidak peduli masalahmu apa.
Yang kedua, pertolongan Tuhan itu mengajarkan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Surrender, seperti tadi anak-anak yang melakukan siswa LDK itu. Menyerah pada Tuhan. Mau gak percaya gak sama Tuhan bahwa Tuhan akan tangkap hidupmu ketika engkau jatuh. Yang ketiga, pertolongan Tuhan memperteguh keyakinan iman kita. Semakin kita melalui pergumulan demi pergumulan dan jawaban demi jawaban, saudara akan semakin jelas bahwa Tuhan semakin meneguhkan iman kita. Satu, kesaksian saya terakhir. Ini saya alami Bapak Ibu. Saya ini mulai pelayanan anak-anak remaja di Tanjung Priuk bersama dengan teman saya. Kebetulan wakil gembala saya yang di sini juga adalah teman sepelayanan saya dulu. Kita melayani anak sekolah. Ya, kalau melayani anak sekolah, ya jangan harapin apa-apa. Tidak ada. Kita pergi ke sekolah-sekolah di hari Jumat, kita khotbah di sana. Dan ketika kita pulang, kita membawa mereka rombongan. Konyong-konyong mereka ngikutin, kakak rumahnya di mana? Situ di rumahnya di Swasembada. Ayo ikut rame-rame. Nyusul di sana. Sekarang kan pertanyaannya, ini gimana dong? Kita kasih makan dong? Nggak mungkin kita nggak kasih makan. Jadi hampir tidak ada, ya mohon maaf ini ya, tidak ada apapun yang bisa kita peroleh. Tetapi pengeluarannya begitu banyak sekali. Saya ngalamin itu. Dan Tuhan uji selama bertahun-tahun. Enggak setahun 2 tahun, bertahun-tahun melayani model begitu. Tapi saya senangnya begini, karena saya selalu melihat mujizat di sana. Bapak Ibu percaya mujizat? Mujizat masih ada dan saya lihat sendiri. Dan mujizat yang Tuhan berikan kepada saya, yang Tuhan perlihatkan kepada saya, bukan mujizat yang spektakuler, saudara. Mujizat kecil, tetapi nancep di sini sampai hari ini, nggak hilang-hilang. Satu kali saya, saudara, itu di ruangan, kalau saya itu ruangannya kecil sekali, ada meja satu di sana, kasur yang keras. Setiap hari saya baca cuma baca Alkitab dengan lampu satu biji aja lampu itu. Baca firman Tuhan. Setelah itu keluar melayani. Hiburan saya cuma baca Alkitab, beneran. Nah sebelah saya itu rumahnya Pak Fepi itu, kosannya itu kamarnya Pak, kamarnya Pak Fepi. Jadi kita beda kamar aja. Nah saya ngalamin bohlam lampu saya putus. Wih itu bohlam lampu putus. Saya bisa nangis loh. Kenapa nangis? Karena untuk beli bola lampu aja saya nggak punya uang. Rasain 1.500 bohlam lampu itu, Bapak Ibu. Saya nggak punya uang untuk beli bohlam lampu itu. Waduh, saya nangis loh. Itu saya ngerasain, oh jadi orang yang paling menderita di dalam Tuhan. Tuh nangis. Saking capeknya nangis, saya ketiduran Pak. Jam 8 malam, tiba-tiba pintu ada yang ngetok. Datang teman saya, dia buka, saya buka, halo. Loh, kok lampu mati? Iya. Bola mati. Saya nggak ceritain masalahnya. Iya, bola mati. Kata dia. Saya baru tahu sekarang, kata dia. Kenapa? Tadi saya ke pasar, kata dia. Saya bingung saya mau beli apa. Saya cuma mau beli bola lampu, katanya. Ternyata saya tahu. Nih bola lampu buat kamu, nih. Itu kecil. Itu kecil, Bapak Ibu. Itu nggak ada artinya mungkin bola lampu. Tetapi dari situ saya bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. Bahkan di masalah yang gak penting sekalipun Tuhan perhatiin. Yang Yesus sayang. Dengan lembut kita naikkan pujian ini dari bangkumu duduk saat ini. Sayang
saudara kasih dalam Tuhan, adakah engkau sedang mengalami kungkungan dari permasalahan hidupmu? Mungkin kau sedang mengalami permasalahan yang datangnya tiba-tiba. Mungkin juga permasalahan yang bertahun-tahun tidak beranjak dari hidupmu. Mungkin juga permasalahan yang dialami sebagai jalan buntu, kematian, sehingga tidak ada jalan keluar yang kita lihat. Saya berdoa saat ini untuk saudara-saudaraku juga yang menyaksikan tayangan streaming ini di rumah. Mari saya berdoa, kita berdoa. Bapa Yahweh, Tuhan yang mengasihi kami, sudilah tolong kami. Kemohonkan pertolongan Tuhan mengalir dalam hidup jemaat-Mu. Kami ingin belajar Tuhan. Kami ingin belajar percaya pada Tuhan sepenuhnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jika Tuhan yang kami alami menjawab permasalahan-permasalahan kecil saja, itu membuktikan apatah lagi Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar di dalam masalah kami yang besar sebesar itu. Terima kasih. Kami mohonkan pertolongan-Mu mengalir dalam hidup kami. Ya Yahweh, Bapa yang kekasih, bantu umat-Mu Tuhan berjumpa dengan kebenaran lewat setiap masalah ini. Kami tidak menolak masalah. Kami mengatakan kepada masalah, kami akan menaklukkan dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan maju dan kami akan menang di dalam iman. Terpuji nama-Mu, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang kami agungkan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Dengan iman katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan. Dengan iman kami katakan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Jenis badai, jenis persoalan apapun yang datang dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, Tuhan Yesus beserta kami. Tuhan Yesus memampukan kami. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya Tuhan kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami sepanjang ibadah ini. Kami percaya pulang dari tempat ini kami menjadi pribadi yang sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. My dears, menempatkan kebahagiaanmu pada keadaan atau pada seseorang adalah kebahagiaan semu. Semua itu akan mengecewakanmu. Belajarlah melalui pengalaman buruk yang mengecewakanmu. Berhentilah menyalahkan keadaan atau dirimu, bahkan orang lain.
Apakah kamu ingin kebahagiaan yang sesungguhnya? Sekarang adalah saat yang terbaik untuk menempatkan kebahagiaanmu hanya kepadaku. Kasihku kepadamu memang tidak masuk di akalmu, tidak dapat kamu pahami. Aku tidak melihat rupa untuk mengasihimu. Pernahkah aku mengecewakanmu? Apakah kehadiranku membuatmu tidak nyaman atau tidak bahagia? Kasihku tak bersyarat dan sempurna. Akulah kebahagiaanmu. Aku sanggup membuat hidupmu berlimpah kasih, sukacita, dan kedamaian. Dekapan kasihku membuatmu bahagia. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Ya, terima kasih Pastor Samuel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pastor Samuel ini gembala, tadi sudah dikasih tahu, Gembala Petra. Ibadahnya juga di tempat ini, saudara. Yang sore ya. Jadi tiap hari kami ketemu, saling memperlengkapi. Sinodenya juga masih satu owner, tapi beda organisasi. Kalau kita ya Yesus Hidup Sejati, kalau Pak Samuel ini yakin Yesus Hidup apa? Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia. Jadi dua sinode, satu pemilik. Jadi secara organisasi Pak Samuel panggil saya kakak. Kan YHS duluan lahir toh. Walaupun usianya lebih senior dari saya, tapi secara organisasi harus lebih sopan ke saya. Oke, sangat memberkati. Terima kasih. Jadi dimaklumi kalau ada tadi keceplosan. Memang hatinya terbuka untuk nama Bapa itu, nama Yesus itu. Jadi itulah kelebihan YHS ini, saudara. Walaupun kita mengenal nama Bapa itu adalah Yahweh, pusat penyembahan kita, pusat khotbah-khotbah itu adalah Yesus Kristus, dan hidup kita ini anugerah. Tapi kita tidak alergi, anti dengan mereka yang belum paham. Kebenaran firman Tuhan ini menjadi standar hidup kita, bukan menjadi pemisah dengan yang lain. Amin. Justru semakin kita tahu standar yang benar ini, jadi berkatlah bagi mereka. Bukan jadi, belum kenal nama Bapa ya. Bukan, ini bukan aliran, itu salah, saudara, salah. Saya berteman baik dengan Pak Samuel, dan yang kemarin itu pemain bass yang beberapa hari lalu itu Pak Jeffrey. Nah, itu temannya Pak Samuel, teman pelayanannya itu tadi yang disaksikan ya, tim atau wakil gembala di gereja Petra. Kita sama-sama diskusi. Jadi jangan sampai doktrin, sekali lagi jangan sampai doktrin membatasi persahabatan kita. Amin. Oke. Tapi tetap jangan dipengaruhi oleh persahabatan, justru saling mempengaruhi. Saudara sudah tahu doktrin saudara itu baik, jadilah berkat lewat hidup kita, pengaruhilah. Bukan membatasi persahabatan atau pertemanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau sungguh baik Tuhan, Kau dahsyat dalam hidup kami. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, serah jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas, kami angkat tangan kami.
kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, ajaib, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah anugerah berkat kasih dari Bapa Yahweh. Kasih yang melimpah di dalam nama Yesua Masiah. Penyertaan perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita semua sejak saat ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Yesua Masiah. Mari yang sudah diberkati kita sama-sama katakan amin. Ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat